Teman-teman tahu nggak sih alasan kenapa lemon rasanya asam dan sabun terasa licin dan pahit? Nah, hal ini ada hubungannya loh sama materi asam dan basa. Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, apa sih Kak asam dan basa itu? Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan ke dalam air dan pH-nya kurang dari 7. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan ke dalam air dan pH-nya lebih dari 7. Nah, kita masuk ke contoh soal dulu ya. Larutan natrium hidroksida 0,1 molaritas memiliki nilai pH 13. Termasuk senyawa apakah dia? Asam atau basa? Berdasarkan ciri dari natrium hidroksida yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dan pH-nya di atas 7, maka bisa kita simpulkan bahwa senyawa ini termasuk ke dalam basa. Soal nomor 2. Larutan H2SO4 atau asam sulfat ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan 2H+ atau 2 hidrogen. Termasuk senyawa apakah dia? Berdasarkan karakteristik tadi, bisa kita simpulkan bahwa termasuk ke dalam senyawa asam. Tapi masa itu doang sih Kak definisinya? Nah, asam dan basa itu punya 3 teori loh. Yuk kita bahas. 3 teori asam basa. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Yuk kita bahas satu-satu. Teori asam basa Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Contoh dari asam Arrhenius adalah HCl yang jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Karena HCl menghasilkan ion hidrogen saat dilarutkan, maka ia termasuk senyawa asam. Pada teori Arrhenius, terdapat istilah valensi asam, yaitu ion hidrogen dan anion sisa asam. Pada HCl, valensi asam yaitu jumlah dari ion hidrogennya, berupa 1. Sedangkan anion sisa asam adalah jumlah dari Cl-nya, yaitu berupa 2. Contoh lain terdapat pada asam fosfat atau H3PO4 yang jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi 3H+ dan PO43-. Nah, dari sini bisa kita lihat nih jumlah dari ion hidrogennya ada 3, sehingga valensi asamnya 3, dan sisa anion asamnya ada 1, karena konstanta dari PO43-nya ada 1. Berdasarkan teori Arrhenius, jenis asam itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah valensi asamnya. Kalau monoprotik itu asamnya punya 1 valensi asam, contohnya kayak HCl, HBr, HF, dan HNO3. Kalau diprotik itu asamnya punya 2 valensi asam, kayak H2SO4 dan H2SO3. Kalau triprotik itu asamnya punya 3 valensi asam, kayak H3PO4 dan sebagainya. Nah, kalau asam bakal ngelepasin ion hidrogen atau H+, kalau basa dia bakal ngelepasin ion hidroksida atau OH- kalau dilarutkan di dalam air. Contoh dari basa Arrhenius adalah natrium hidroksida atau NaOH yang kalau dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Nilai dari valensi basa dilambangkan dengan huruf B kecil dan dilihat dari jumlah ion hidroksidanya. Contoh basa Arrhenius lainnya ada magnesium hidroksida yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan Mg2+,
dan 2 OH-, sehingga valensi basanya berupa 2. Berdasarkan teori Arrhenius, basa juga dibedakan menjadi 3 berdasarkan jumlah valensi basanya. Yang pertama ada monohidroksi yang memiliki 1 valensi basa, contohnya kayak KOH dan NaOH. Yang kedua ada dihidroksi, basa yang punya 2 valensi basa, contohnya kayak magnesium hidroksida. Dan trihidroksi yang memiliki 3 valensi basa, contohnya kayak AlOH3. Nah, berikut ada soal tentang teori asam basa Arrhenius. Yang pertama, jumlah valensi dari senyawa asam karbonat atau H2CO3 adalah nomor 2, tentukan jenis basa yang dimiliki oleh kalsium hidroksida berdasarkan valensi hidroksinya. Yuk kita bahas. Asam karbonat jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion 2H+ dan CO3 2-, sehingga valensi asamnya berjumlah 2 karena jumlah ion hidrogennya ada 2. Untuk kalsium hidroksida, jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi kalsium 2+ dan 2 OH-, sehingga valensi basanya berjumlah 2 karena jumlah ion hidroksinya ada 2. Karena jumlah valensi basanya ada 2, maka kalsium hidroksida termasuk ke dalam dihidroksi. Selanjutnya ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam merupakan donor proton H+. Asam mendonorkan 1 proton dan akan membentuk basa konjugasi setelah mendonorkan 1 protonnya. Sedangkan basa merupakan akseptor proton dan menerima 1 proton atau H+. Basa akan membentuk asam konjugasi setelah menerima 1 protonnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Reaksi HCl dan H2O menghasilkan Cl- dan H3O+. Di sini bisa kita tentukan asam basa dan konjugasinya. HCl berpasangan dengan Cl- dan H2O berpasangan dengan H3O+. HCl berupa asam karena memiliki jumlah ion H lebih 1 tingkat di atas Cl-, dan H2O berupa basa karena memiliki ion H yang kurang 1 tingkat dari H3O+, sehingga Cl- dapat menjadi basa konjugasi dan H3O+ menjadi asam konjugasi. Nah, HCl dan Cl- tadi merupakan pasangan asam basa konjugasi. Dan H2O serta H3O+ tadi juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Berikut penentuan asam basa konjugasi yang harus diingat. Asam itu merupakan donor proton. Basa konjugasi kurang 1 proton dari asam. Basa menerima proton. Basa konjugasi kelebihan 1 proton dari basa. Berikut soal tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Tentukanlah pasangan asam basa konjugasi dari reaksi tersebut. Nomor 1, NH3 ditambah HBr setimbang NH4+ ditambah Br-. Nah, kita tentukan dulu pasangan-pasangannya. NH3 berpasangan dengan NH4+. Kita lihat bahwa NH4+ naik 1 ion hidrogen, sehingga NH3 merupakan basa dan NH4+ merupakan asam konjugasinya. Nah, selanjutnya ada HBr dan Br- yang turun 1 tingkat ion hidrogen, sehingga HBr termasuk ke dalam asam dan Br- basa konjugasinya. Selanjutnya reaksi SO4 2- ditambah HCN setimbang HSO4- ditambah Cn-. Nah, kita tentukan juga pasangan asam basa konjugasinya. SO4 2- berpasangan dengan HSO4- naik 1 ion hidrogen, sehingga SO4 2- merupakan basa dan HSO4- merupakan asam konjugasinya. HCN turun 1 tingkat ion hidrogen, sehingga HCN merupakan asam dan Cn- merupakan basa konjugasinya.
Yang terakhir ada teori asam basa Lewis. Lewis menyatakan bahwa asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron, yaitu elektrofil. Dan basa adalah spesies yang menyumbangkan pasangan elektron, yaitu nukleofil. Nah, yang perlu diingat di sini adalah asam yang mempunyai orbital kosong dan basa yang mempunyai PeB atau pasangan elektron bebas. Contohnya seperti PCl3 dan BF3. Atom pusat dari PCl3 adalah P dan dikelilingi oleh Cl. Karena atom P memiliki elektron bebas, maka PCl3 merupakan basa. BF3 dengan atom pusat B dan dikelilingi oleh F memiliki orbital kosong sehingga BF3 merupakan asam. PCl3 sebagai basa akan mendonorkan elektronnya pada BF3 dan membuat ikatan, sehingga terbentuk PCl3 BF3. Berikut soal teori asam basa Lewis. Soal yang pertama, kita menentukan asam basa dari NH3 dan BF3. Nah, bisa langsung dilihat, yang mempunyai PeB adalah NH3, sehingga NH3 berupa basa dan BF3 berupa asam. Nah, selanjutnya bisa dilihat di reaksi H2O dan HCl, elektron yang berada di H2O akan mengikat H dan memutuskan ikatan dengan Cl sehingga terbentuk H3O dan Cl-. Sehingga H2O berupa basa dan HCl berupa asam. Berikut karakteristik asam dan basa. Asam, rasanya asam dan pH-nya kurang dari 7. Menghasilkan ion H+ bila dilarutkan dalam air, berwarna merah di kertas lakmus biru, dan tidak merubah warna di kertas lakmus merah, bersifat korosif. Sedangkan basa, rasanya pahit, pH-nya lebih dari 7, menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air, berwarna biru di kertas lakmus merah, tidak merubah warna di kertas lakmus biru, dan bersifat kaustik atau merusak kulit. Tata nama asam basa. Asam, penulisan tata nama senyawa ini dimulai dengan menuliskan unsur asam terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama anion. Contohnya kayak H2SO4, asam sulfat, dan HCl, asam klorida. Selanjutnya, tata nama basa dimulai dengan menuliskan nama kation terlebih dahulu, lalu diikuti dengan hidroksida, KOH kalium hidroksida, dan AlOH3, aluminium hidroksida. Selanjutnya, soal dari karakteristik dan tata nama asam basa. Kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam suatu senyawa dan menghasilkan warna biru. Senyawa apakah itu? Jawabannya adalah basa, karena senyawa basa akan merubah warna kertas lakmus merah menjadi warna biru. Nomor 2, tata nama dari rumus senyawa HNO3 adalah HNO3 berupa senyawa asam dan anionnya adalah NO3 berupa nitrat, maka nama senyawanya adalah asam nitrat. Sekian penjelasan asam basa dari aku, semoga bermanfaat. Bye-bye.